Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hena Retnawati. Saya berasal dari SMK Negeri 6 Jember dan saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual yang ada di sekolah saya. Bapak Pendidikan Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau mempunyai semboyan yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Di mana artinya yang pertama, Ing Ngarsa Sung Tulodo, yaitu seorang guru harus bisa menjadi contoh bagi peserta didiknya. Kemudian yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarsa, artinya seorang guru harus bisa membangun semangat dan niat di tengah-tengah anak didik kita. Yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, artinya guru harus terus menuntun, mendorong, dan menopang perjalanan pendidikan anak didiknya. Lalu, bagaimana potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga kini? Pada tahun 1854, beberapa bupati menginspirasi sekolah-sekolah kabupaten. Rakyat hanya diberikan pengajaran seperti membaca, menulis, dan berhitung. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita radikal tentang pendidikan. Pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa. Pertanyaannya adalah, apakah kini kita sudah merdeka dalam pendidikan? Semua akan terjawab ketika kita sudah merefleksikan diri, apakah kita sebagai guru sudah berpihak kepada siswa dan memerdekakan siswa. Setelah melihat video pembelajaran tersebut, kita akan berbicara tentang asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara yang memuat dua aspek, yaitu pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dalam video tersebut, nampak seorang guru memberikan pengajaran dalam ilmu agama Islam kepada siswa. Lalu, bagaimana dengan pendidikannya? Ya, pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pada video tersebut, letak pendidikannya adalah bagaimana seorang anak melalui permainan geser spidol mampu bertindak sportif dan bertanggung jawab. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun diibaratkan seorang guru adalah petani yang memiliki benih jagung kurang berkualitas, tetapi benih jagung tersebut dapat tumbuh dengan baik karena ditempatkan pada tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik. Maka, meskipun biji jagung adalah bibit kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Hal ini sama seperti seorang guru. Bagaimanapun kodrat anak, kita harus menuntun agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, serta menuntun anak dalam menemukan kemerdekaan belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan berkaitan erat dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sebagai contoh, di sekolah saya terdapat tanah yang subur dan berbagai tanaman dapat tumbuh dengan subur. Maka, siswa sesuai kodrat alam dituntun untuk melakukan penghijauan sekolah agar lingkungan sekolah menjadi asri dan sejuk sehingga nyaman digunakan sebagai tempat belajar. Sedangkan kodrat zaman berkaitan erat dengan isi dan irama. Sebagai contoh, pendidikan saat ini dengan zaman dahulu ketika saya menjadi seorang siswa jelas sangat berbeda. Pada saat ini pendidikan menekankan kemampuan untuk memiliki keterampilan abad ke-21 yaitu dari teacher center menjadi student center. Yang tidak kalah penting adalah budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Budi pekerti adalah perpaduan gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Sebagai contoh, di sekolah saya sering diadakan kegiatan keagamaan agar anak mampu berpikir bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan merasakan kedamaian dalam hatinya sehingga ada kehendak untuk meningkatkan ibadahnya dan menimbulkan energi positif dalam kehidupannya. Kemudian contoh lain lagi yaitu ketika ujian, siswa diharapkan dapat berpikir secara logis, kemudian menggunakan perasaannya untuk jujur dalam mengerjakan sehingga tidak ada keinginan mengerjakan untuk mencontek dan menimbulkan semangat untuk belajar lebih giat lagi. Interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, engar sosung tulodo, kita harus memberikan contoh. Jadi semisal kita memberikan peraturan siswa harus menggunakan sepatu di dalam kelas, maka kita sebagai guru juga harus menggunakan sepatu di dalam kelas. Kemudian membangun semangat, ing madya mangun karso. Kita sebagai guru harus memberikan semangat belajar kepada siswa-siswa kita. Dan yang terakhir yaitu memberikan dorongan tutmuri handayani. Kita harus selalu memberikan dorongan kepada siswa untuk bertindak lebih baik lagi bagi tumbuh kembangnya. Kemudian kita juga harus menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tantangan untuk saat ini adalah menghadapi siswa yang kurang motivasi untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Biasanya siswa ini tidur di dalam kelas. Lalu bagaimana solusinya? Solusi yang pertama adalah guru melakukan pendekatan kepada siswa karena kita bisa tahu ya apa alasan sebenarnya siswa tersebut tidur di kelas. Bisa saja karena sakit atau semalam membantu orang tua bekerja. Setelah si anak bercerita tentang backgroundnya kenapa anak ini tidur di kelas, maka akan dicari solusi bersama-sama agar anak tersebut tetap mendapatkan haknya untuk belajar dan bisa merdeka dalam pembelajarannya. Kemudian solusi yang kedua adalah guru saya biasanya membuat wishboard. Apa itu wishboard? Wishboard adalah papan keinginan. Papan keinginan. Apa itu papan keinginan? Ketika semua siswa menuliskan di papan tentang apa yang dirasakan siswa, kita sebagai guru bisa tahu apa kebutuhan siswa di dalam kelas. Dan kita sebagai guru harus melayani siswa dengan setulus hati hingga kita dapat memperbaiki cara mengajar kita di kelas sesuai kebutuhan murid. Sehingga tidak ada siswa yang mengantuk atau melamun di kelas, malah termotivasi karena kita selalu mengadakan perbaikan ataupun refleksi dari seorang siswa.
Terima kasih, itu tadi demonstrasi kontekstual yang ada di sekolah saya. Semoga menginspirasi sobat guru di seluruh Indonesia. Salam bahagia guru penggerak.